Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak dikatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nurpundalake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine
kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tancepake ing jero dada den tancepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wahi ditirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra
ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane. Dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustaz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santri-santri Ustadz yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertawasul, mari kita menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biridhoi ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah yang kedua kita tunjukkan kepada pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada asatidzah, guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan orang tua kita beserta kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Berikutnya silakan hafalan dimulai dari amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maknanya Mayu qaulu ba'da sholat, apa yang diucapkan setelah sholat. Idza faragh, ketika selesai sholat. Al-musolli, orang yang sholat. Minas sholati, yaitu dari sholatnya. Yaqulu, maka orang yang sholat berkata, Astaghfir, meminta ampun.
Allah kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Salah samaratin 3 kali. Ya, baik. Berikutnya, Asika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam minka salam tabarakta rabbana. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya jalal wal ikram. Ma yuqalu ba'da sholat, yang akan diucapkan setelah sholat. Jika faragha, jika sholat al-musolli, orang sholat, min sholati, dari sholat, yaqulu berkata, astaghfirullahaladzim, meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, salasa marrotin, yaitu sebanyak 3 kali. Sadaqallahul adzim. Ya. Berikutnya, Ivanes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ma apa? Yuqala ba'da sholat, yang diucapkan setelah sholat. Faragha, ketika selesai. Samsoli, yaitu orang yang sholat. Mina sholati, yaitu dari sholat. Yaqulu, maka orang yang sholat berkata, astaghfiru, meminta ampun Allah, yaitu kepada Allah azimi yang Maha Agung, salah sama rotinya itu 3 kali. Ya, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ma yaqulu ba'da shalah, apa yang diucapkan setelah salat. Iza faragha, ketika selesai. Musolli, salat. Minas salate, musolli, yaitu orang yang salat. Minas salati, dari salat. Yaqulu, berkata, astaghfirullah, meminta ampun kepada, yaitu kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, salasa marrotan, yaitu sebanyak 3 kali. Ya, berikutnya, terakhir Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ma apa yuqalu, yang diucapkan ba'da sholat, ketika setelah sholat. Idza faragha, ketika selesai. Al-musolli, orang yang sholat. Minas sholati, dari sholatnya. Yaqulu, maka orang yang selesai sholat berkata, astaghfiru, aku meminta ampun Allah, kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, salasa marrati, 3 kali. Ya, dari tadi bacaan yang Ustaz simak, ada sedikit pembinaan, khususnya tadi Ivanes. Jadi harus diperhatikan betul, mayuqalu, mayuqola, mayuqoli, atau seterusnya. Idza faragha al-musolli, al-musolla, minas sholati, minas sholata, yaqulu, yaqula. Nah, itu penting, bagian daripada gramatikal bahasa Arab. Sudah ada harokatnya itu kan, jadi Ustadz Arab sih nggak keliru-keliru bacanya, kecuali nggak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya ya tinggal menyesuaikan dengan harokat saja gitu. Ya, untuk semua, bukan hanya Ivanes,
Jadi harus bisa apa teliti dalam membaca, karena beda membaca atau beda memberi harokat atau bahkan mengganti huruf akan berbeda pula artinya. Yang artinya kalau kita dalam bahasa Inggris komunikasi itu ya jadinya nggak nyambung gitu ya. Kalau dalam komunikasi bahasa Inggris nggak nyambung, kalau dalam doa ya doanya ya walaupun mungkin Allah memahami atau Allah zat yang maha mengetahui maksudnya, tapi artinya kita harus teliti dan kita harus maksimal gitu. Jangan sampai hal-hal yang demikian ini menjadikan doa kita yang harusnya cepat sampai jadi lambat gitu, misal ya. Baik, mari kita maknai kitab yang sudah kita hafal dari yang kemarin. Lafaz dalam kitab Mabadi Fikih ini adalah lafaz yang sangat ringkas. Artinya kalau dalam prakteknya mungkin lebih panjang, tetapi tidak juga salah ketika dalam atau satu ulama atau satu pengarang kitab menuliskannya dengan lebih ringkas. Mungkin tujuannya adalah agar memudahkan atau tidak menyulitkan bagi orang yang belajar gitu kan. Yang penting prinsip intinya dasarnya sama gitu ya. Makanya kitab kalau yang kecil disebut matan atau mukhtasar, ringkasan. Ada lagi yang lebih gede misalkan syarah dalam bahasa Arab gitu ya. Syarah itu adalah penjelasan dari matan, dari ringkasan. Ada lagi nanti yang lebih besar adalah hasyiah, penjelasan dari syarah atau yang sudah dijelaskan dalam syarah lebih detail lagi dalam hasyiah atau dalam yang lebih luas maknanya gitu ya, diulas lebih panjang, lebih mengena, mendetail. Nah kalau yang kita kaji ini adalah hanya matan atau ringkasan. Jadi ya tentu kalau namanya meringkas atau ringkasan pasti sedikit tapi tidak mengurangi inti atau isi atau maknanya. Makanya kalau orang yang pemula itu diberikannya matan atau ringkasan karena agar tidak membingungkan, agar tidak mempersulit dari intinya. Nah matan itu bagian daripada inti. Nah, makanya di sini nggak panjang, makanya di sini sangat ringkas gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma wahai Allah, Allahumma wahai Allah, Allahumma wahai Allah, anta kamu Allah. Sebenarnya bahasanya bukan kamu ya, tapi artinya engkaulah Tuhan gitu ya. Tapi engkau itu kan ya tidak, sebenarnya kalau dalam kelas bahasa itu kelas yang paling tinggi buat Allah itu. Kalau dalam bahasa Arab jenengan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya mungkin anta, wahai engkau Allah gitu ya. Anta itu artinya wahai, kalau dalam kita seumuran nih kamu gitu. Kamu kalau sama guru misalkan sama guru beliau atau apa yang lebih tepat lagi. Artinya kan sama-sama maksudnya begitu tapi kelas katanya itu kan berbeda ya. Nah itu kalau sama Allah juga berbeda.
wahai engkau Tuhanku, atau wahai Tuhanku gitu ya. Allahumma, wahai Allah, engkaulah Tuhanku. Bahasanya engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku. Assalamu, yang memberikan keselamatan, atau Tuhan yang memberikan keselamatan. Assalamu, yaitu engkau Tuhan yang maha memberi keselamatan gitu ya. Assalam. Wa minka, dan engkau. Wa minka, dan engkau. Wa minka, dan engkau. Assalamu, yaitu zat yang maha pemberi keselamatan. Assalamu, yaitu zat atau Tuhan yang memberikan atau yang maha memberi keselamatan. Assalamu, yaitu engkau Tuhan yang maha memberi keselamatan. Tabarakta, tabarakta, dan engkau Tuhan yang maha memberi kebaikan, memberi kebaikan. Berkah itu atau barokta itu artinya bertambahnya kebaikan. Jadi tabarokta, engkau Tuhan yang memberikan atau selalu memberikan bertambahnya kebaikan, atau memberikan kebaikan, bisa gitu. Ya Dzal Jalal, wahai zat yang maha tinggi, yang maha Jalal, Jalla, yang tinggi ya. Ya Dzal Jalla, ya Dzal Jalali, ya Dzal Jalali, zat yang maha tinggi atau Tuhan yang maha tinggi. Wal ikram, dan zat yang maha memberi kemuliaan. Wal ikram, dan zat yang maha memberi kemuliaan. Jadi prinsip atau intinya ketika kita selesai sholat, kita yang pertama adalah beristighfar seperti yang kemarin. Paling pendek ucapannya astagfirullahaladzim. Istighfar juga macam-macam. Ada istighfar yang panjang. Contohnya apa? Misalkan istighfar kalau Nabi Adam ketika keluar atau dikeluarkan dari surga itu kan ada doanya yang sebenarnya doa itu adalah istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wahai Allah, Tuhan kita semua, ini sesungguhnya aku, ini kuntu adalah aku ini minadz dzalimin, bagian daripada orang yang zalim. Itu juga bagian sebenarnya daripada kita itu meminta ampunan atau istighfar kepada Allah. Ada lagi misalkan astagfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal dzunub. Itu juga bagian daripada istighfar ya. Artinya min jami'il ma'asi, dari segala maksiatku, wa dzunub, dan segala dosaku, dan seterusnya. Banyak istighfar itu. Tapi yang ada atau yang dihadirkan di dalam kitab Mabadi Fikih ini adalah ringkas atau yang pendek namun memenuhi unsur makna istighfar atau meminta ampunan kepada Allah. Inti atau prinsipnya kita merendah atau rendah hati kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah ya. Astagfirullahaladzim salasan marrah. Kemudian dilanjut lagi setelah selesai istighfar 3 kali itu, kita bertaqarrub kepada Allah dengan taqarrub atau dengan mendekatkan diri dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, gitu kan.
Wahai Allah, Engkaulah zat yang maha pemberi keselamatan. Wa minka, dan Engkau assalamu, zat yang maha memberikan selamat. Jadi menangguhkan. Yang pertama adalah kita memuji Allah dengan mengatakan anta assalamu wa minka assalam. Anta assalam adalah bermakna Engkaulah wahai Tuhanku, zat yang memberi atau Tuhan yang maha memberi keselamatan. Kemudian ditangguhkan atau menangguhkan lagi bahwa wa minka, dan Engkau wahai Allah Tuhan kami assalamu adalah Tuhan yang maha memberi penyelamat atau keselamatan. Assalamu tabarakta, dan Engkaulah juga yang maha memberi kebaikan. Maka ketika Allah sudah memberikan kebaikan, tidak ada kuasa untuk menghalang-halanginya, baik makhluk ataupun yang lainnya. Tidak ada. Kebaikan itu akan sampai, gitu ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah, Tuhan yang maha tinggi dan yang maha memberi kemuliaan. Ya dzal jalal wal ikram. Wal ikram adalah Tuhan yang memberikan kemuliaan kepada setiap setiap yang dikehendaki oleh Allah. Baik orang itu ahli maksiat, kalau nanti sudah Allah bilang engkau mulia, maka ya ada jalannya menjadi mulia. Misalkan orang itu masuk surga karena memberikan minum seekor guguk misalkan. Di sisi lain guguk itu kan najis ya, tapi di sisi lain dengan Allah zat yang maha mulia tabarakta, maka Allah berikan kebaikan dengan sebab memberikan air minum kepada guguk. Sebab itu jugalah yang menyebabkan masuk surga. Ada juga misalkan orang yang masuk neraka walaupun ibadahnya puluhan tahun, walaupun selama masa hidupnya ibadah, ya masuk neraka. Gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita bertakarub kepada Allah, kita memuji kepada Allah, itu harus ikhlas. Belum tentu sholat kita itu memasukkan kita ke surga. Misalkan karena apa? Karena kita riya, misalkan kita membanding-bandingkan orang lain dengan kita sombong dengan mengatakan sholatku lebih baik, sholatku lebih utama dari sholatmu, sholatku lebih di awal waktu. Nggak boleh. Bahwa syariat mewajibkan sholat di awal waktu itu betul, tapi kalau kita merasa yang paling benar, maka itu tidak betul. Makanya sebaik apapun ibadah kita, sebaik apapun sholat kita, sebaik apapun amal yang kita lakukan, jangan pernah mengingat-ingat amal kita. Usahakan kalau masalah amal kita itu seperti orang yang membuang kotoran atau orang yang ke belakang. Kalau sudah dibuang ya sudah, nggak ingat gitu. Artinya jangan sampai karena kita sholatnya di awal waktu kemudian baik, kemudian ada orang yang nggak sholat, kita bangga dengan diri kita. Jangan. Itu bagian daripada godaan syaitan yang yang memunculkan nantinya ria gitu, yang memunculkan menganggap bahwa kita paling betul, orang lain nggak ada apa-apanya dengan kita. Itu salah kalau begitu. Maka dalam beribadah, dalam kita mengaji itu harus ikhlas. Kalau ikhlas itu bagaimana takarannya Ustaz? Ikhlas itu ya yang Ustaz katakan tadi. Kayak kita orang ke belakang membuang kotoran, membuang hadas kecil ataupun hadas besar.
ya sudah gitu, ketika sudah selesai ya kita nggak keingat. Jangan sampai kita ingat-ingat, iya ya, ibadahku dengan ibadah si dia, misalkan sholat saja atau di masjid saja nggak pernah lihat. Jangan begitu. Jangan sampai amal kita menjerumuskan kepada ke neraka karena hal-hal sepele seperti itu, karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk diingat, tidak perlu untuk dilakukan. Kuncinya satu, ikhlas. Untuk menumbuhkan ikhlas salah satunya adalah istiqomah, membiasakan. Orang kalau tidak dibiasakan ya jadinya nggak ikhlas. Biasa gitu ngaji, tapi nggak dibiasakan ikhlas, nggak dibiasakan mengikuti ngaji. Kalau disuruh ngaji ada aja alasannya, yang inilah, yang itulah, dan yang lain sebagainya. Baik, kira-kira seperti itu dari pembahasan yang dapat Ustadz sampaikan di sore hari ini. Ada yang perlu diperjelas atau kurang jelas, silakan. Ada? Ada enggak? Dijawab kalau Ustaz tanya. Tidak ada. Baik. Usahakan kita komunikasi itu dua arah ya, jangan satu arah. Kalau Ustaz bilang A, berarti setidaknya kalian menjawab B. Kalau Ustaz, kecuali Ustaz tidak menyuruh kalian ngomong, tidak meminta kalian ngomong. Kalau Ustaz bilang, bertanya, adakah yang nggak jelas atau yang perlu diperjelas? Nah itu berarti kan kata tanya yang harus dijawab, tanpa Ustaz harus mengatakan ayo jawab. Kalian harus menjawab, baik serentak ataupun salah satu dari kalian. Ya, dibiasakan ya. Ini bagian daripada komunikasi yang harus dibangun. Jadi jangan satu arah, jangan hanya Ustadz saja, sementara kalian tidak memberikan jawaban, itu juga kurang baik. Baik, terima kasih santri-santri Ustadz yang dirahmati Allah. Sore hari ini ngaji kita dicukupkan dulu. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui chat ke Ustadz. Hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan di kajian kitab Mabadi Fikih sore hari ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan kelas.